Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Junaidi, Muda Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Angkatan 31, NPP 310344. Hari ini saya akan membahas mengenai hubungan antara pamong kerajaan, kibernologi, dan ilmu pemerintahan. Selamat menyaksikan. Pengertian kepamong kerajaan. Secara etimologis, pamong praja berasal dari dua kata, yaitu pamong dan praja. Pamong berarti pengasuh dan penyelenggara, dan praja artinya adalah penyelenggara pemerintahan. Jadi, pamong praja identik dengan pemerintah dan pemerintahan. Menurut KBBI, pamong praja berarti pegawai negeri yang mengurus pemerintahan negara. Dengan demikian, kepamong kerajaan adalah suatu proses penyelenggaraan pemerintah yang dilandasi oleh kepemimpinan atas dasar pengembangan, pengayoman, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh sekelompok orang atau pegawai atau pejabat yang disebut pamong praja. Pengertian kibernologi. Kibernologi berasal dari bahasa Grek yaitu kibernan, bahasa Inggris steering, dan Belanda besturen yang berarti mengemudi, mengatur, maupun memerintah. Kibernologi merupakan ilmu baru sebagai padanan dari ilmu pemerintahan. Namun, terdapat penekanan orientasi dan pendekatan yang semula ilmu pemerintahan berorientasi kekuasaan, sedangkan kibernologi lebih berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Kibernologi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi tuntutan masyarakat yang diperintah akan layanan sivil dan layanan publik pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan dalam hubungan pemerintah. Pengertian ilmu pemerintahan. Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari tata cara melaksanakan pengurusan baik eksekutif maupun legislatif, kepemimpinan, dan koordinasi pemerintah baik pusat dengan daerah maupun rakyat dengan pemerintah dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan secara baik dan benar. Yang selanjutnya adalah ruang lingkup kepamong kerajaan, kibernologi, dan ilmu pemerintahan. Yang pertama, kepamong kerajaan. Ruang lingkup kepamong kerajaan mencangkup pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, pembinaan politik dalam negeri, pembinaan ketentraman dan ketertiban di dalam masyarakat. Yang kedua, kibernologi. Kibernologi mencangkup beberapa hal, yaitu di bidang ilmu-ilmu sosial, di bidang ilmu eksakta, dan di bidang humaniora. Yang ketiga adalah ilmu pemerintahan. Begitu luasnya ruang lingkup ilmu pemerintahan, sehingga dapat pula mencangkup ilmu sosial lain, terutama yang memiliki objek materialnya negara, yaitu ilmu politik, administrasi negara, hukum tata negara, dan negara itu sendiri. Yang selanjutnya adalah fokus of interest kepamong kerajaan, kibernologi, dan ilmu pemerintahan. Fokus of interest kepamong kerajaan adalah melihat bagaimana aparatur pemerintah yang dididik secara khusus untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan dengan kompetensi dasar kolaborasi, koordinasi, dan konsensus atau 3K dalam rangka pelayanan umum serta menjaga keutuhan NKRI. Fokus of interest kibernologi adalah keadaan, peristiwa, atau gejala. Keadaan mencangkup potensi, kondisi, dan aspirasi masyarakat. Peristiwa terdiri dari kasus-kasus atau kejadian-kejadian yang dapat diamati, direkam, dan selanjutnya direkonstruksikan. Gejala adalah konsep filosofik. Fokus of interest ilmu pemerintahan lebih menyoroti hubungan antara yang memerintah, dalam hal ini pemerintah, dan yang diperintah, yaitu rakyat, dalam konteks kewenangan dan pelayanan publik. Perbedaan dan persamaan antara kepamong kerajaan, kibernologi, dan ilmu pemerintahan. Persamaan antara ilmu pemerintahan, kepamong kerajaan, dan kibernologi terletak pada objek materialnya, yaitu fenomena masyarakat,
dan pemerintahan karena cabang ilmu pengetahuan sosial. Sementara perbedaannya terletak pada objek formanya atau kajian khususnya. Misalnya ilmu pemerintahan mempunyai objek formanya hubungan-hubungan pemerintah, gejala dan peristiwa pemerintah. Sementara kibernologi lebih ke sisi manusia pada fenomena itu, dan kepamongprajaan lebih ke interaksi dalam pelayanan publik. Hubungan antara kepamongprajaan dan kibernologi sebagai jarum dan benang untuk menjahit ilmu pemerintahan berkarakter Indonesia. Hubungan antara kedua disiplin ilmu tersebut adalah keduanya bisa menutupi kekurangan satu sama lain dengan kelebihannya masing-masing. Sehingga apabila keduanya dipraktekkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, apalagi dalam pemerintah, maka roda pemerintahan akan berjalan dengan baik, juga berkualitas, dan ini bisa disebut sebagai jarum dan benang, karena apabila digabungkan bisa lebih bermanfaat. Bukan hanya itu saja, tetapi juga bisa mendorong kemakmuran suatu bangsa, tentunya dengan mempraktekkan pengetahuan-pengetahuan lain yang dapat menunjang kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk materi hari ini, saya cukupkan. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.